Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Apakah sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang memimpin doa? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih akan sudah memimpin doanya. Nah, pembelajaran pada hari ini bertemakan tentang geografi penduduk, yaitu migrasi. Ada yang tahu migrasi? Perpindahan apa? Manusia penduduk Terus dari satu tempat ke tempat lain. ya, terus apa lagi? Hewan. Hewan. Lalu bagaimana migrasi bisa terjadi? Ada yang tahu nggak? Kenapa itu migrasi bisa terjadi? Kenapa? Benar? Ya, terus Pekerjaan. Keluarga menarik dan mendorong. Siap, terima kasih. Nah, yang pertama ada migrasi. Istilah migrasi berasal dari bahasa migratio yang berarti perpindahan penduduk antar negara. Nah, lalu migrasi merupakan istilah yang digunakan untuk peristiwa perpindahan penduduk suatu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan menetap melalui batas politik atau negara ataupun batas administrasi bagian suatu negara. Jadi migrasi itu adalah perpindahan ya, baik itu manusia, hewan dan juga yang lainnya. Nah, selanjutnya migrasi itu kan dibagi-bagi, ada beberapa macam. Ada yang tahu apa aja? Tahu Pak? Tahu. Nah, yang pertama ada urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, lalu untuk orang yang melakukan urbanisasi disebut adalah urban. Ada yang bisa memberikan contoh orang yang melakukan urbanisasi seperti apa? Mudik. Mudik, terus ada yang tahu lagi? Pendidikan. Nah, jadi gini ya. Untuk contoh urbanisasi misalkan ini ada tenaga kita yang mau mencari kerja ke kota. Karena di desa mungkin lapangan pekerjaannya kurang ataupun lahan yang perlu digarapnya sudah kurang, ataupun juga kan sekarang banyak nih anak-anak muda yang malas untuk bertani, biarkan aja sama orang tua. Jadi dia memilih untuk melakukan perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan untuk menambah pendapatan ataupun yang lainnya juga. Ada juga yang berpendidikan, misalkan di desa belum ada sih yang namanya universitas ataupun sekolah tinggi. Jadi yang ingin melanjutkan pendidikan pasti akan berpindah ke kota. Nah, bentar. Yang selanjutnya ada transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk, tetap ya perpindahan dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke wilayah penduduknya yang masih sedikit. Contohnya di Indonesia ada nggak yang melakukan transmigrasi? Banyak. Dari mana ke mana misalnya? Jawa, Sumatera, Jawa, Sulawesi. Nah, baik, terima kasih yang sudah menjawab. Tujuannya untuk apa sih mereka melakukan transmigrasi tersebut? Tidak pakai suatu wilayah. Mencari pekerjaan. Terus? Nah, baik, terima kasih. Nah, jadi contohnya itu adalah misalkan ini, kan pemerintah sekarang bukan dari dulu juga sudah melakukan program yang namanya transmigrasi. Banyak kan dari sekarang orang-orang Jawa yang melakukan transmigrasi ke Pulau Sumatera, Kalimantan, Maluku dan juga yang lainnya dengan tujuan untuk meratakan penduduknya. Nah, dengan tujuan ini masyarakat yang melakukan
transmigrasi disebut transmigran. Di sana mereka difasilitasi dengan tempat tinggal, lahan untuk digarap ataupun yang lainnya. Akan tetapi, nah orang yang melakukan transmigrasi ada yang tetap terus menetap di sana, ada juga yang kembali ke kampung halamannya dengan alasan lahan yang di sana sudah tidak bisa digarap ataupun dengan alasan yang lainnya juga. Nah, selanjutnya ada imigrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara atau dapat pula didefinisikan sebagai proses masuknya warga negara asing ke sebuah negara. Nah, biasanya orang yang melakukan imigrasi ini bertujuan untuk mencari kerja. Contohnya kan di Indonesia ada TKI dan juga TKW. Tetapi yang melakukan TKI dan TKW itu ada yang ilegal dan juga ada yang legal. Kalau yang legal gimana? Ada yang tahu? Perizinannya jelas. Ya, terus kalau yang ilegal contohnya seperti apa? Ada yang kurang mendengar? Yusuf. Terus bisa, bisa masuk. Nah, jadi kan ada yang ilegal dan juga ada yang legal. Kalau yang legal kan udah pasti di apa ya, surat-suratnya udah diurus sama negara, jelas tujuannya juga dan mau apa. Kalau yang ilegal itu biasanya mereka lewat jalur-jalur tikus. Biasanya kalau yang ke Malaysia lewat jalur tikus dari Kalimantan dan juga masuk nanti ke Sarawak. Dengan tujuan ya sama sih, ada yang untuk menambah perekonomian dan juga yang sejenisnya. Nah, selanjutnya ada emigrasi. Emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Contohnya seperti ini. Sekarang kan kalau di media sosial pasti sering membaca ataupun mendengar ada warga Indonesia yang ingin pindah dari Indonesianya, dari negara Indonesia. Nah, dengan alasannya yaitu ingin ya hidup di negara yang lebih maju ataupun dengan sistem politik yang lebih jelas lagi dan juga dengan biaya hidup yang ingin lebih baik lagi. Nah, bentar. Selanjutnya ada ruralisasi. Ruralisasi yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Ruralisasi ini merupakan kebalikan dari urbanisasi. Ada yang tahu kenapa sekarang banyak penduduk kota yang pindah ke desa? Alasannya itu apa? Keindahan alam. Pada Keindahan alam. keindahan alam, Mencari ketenangan. cari ketenangan. Akbar mau menjawab? Bapak. Kenapa orang-orang kota lebih memilih pindah ke desa? Adem ayem. Ada ayam. Ya. Nah, mungkin ya untuk zaman sekarang banyak warga kota yang pindah ke desa dengan tujuan yang pertama mencari ketenangan. Kata Abah juga ada ayam. Nah, tetapi sekarang sudah banyak dari kota itu adalah sebagai investor. Mereka ke desa itu akan mengembangkan perekonomian desa dan juga ingin memajukan desa tersebut yang mereka datangi. Nah, tetapi juga kan tetap masih apa ya, orang-orang kota itu tujuannya tetap hanya untuk ekonomi, bukan untuk ketenangan sendiri gitu. Dan selanjutnya ada turisme. Turis adalah sebutan bagi orang yang sedang berwisata ke tempat rekreasi. Nah, yang dimaksud dengan turisme adalah perjalanan seseorang ke daerah-daerah wisata dan menetap dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia kan banyak nih pariwisata ya. Dari mulai Pulau Sumatera, Jawa dan yang lainnya juga. Banyak turis-turis yang masuk ke Indonesia dengan tujuan ya berwisata, berlibur. Bapak? Healing, ya boleh healing. Dan juga kan apa ada yang lagi? Ada yang tahu tujuannya itu? Hanya selain dari wisata, turis. Ya, mempelajari kebudayaan. Ya, mempelajari kebudayaan lokal.
Terus menjajah. Jadi mata-mata. Enggak. Itu bukan kolonial. Nah, jadi ini kan turis itu datang ini ke negara kita ataupun ke ya tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia kan bertujuan untuk berekreasi, mempelajari budaya lokal. Nah, dari turis ini juga kan bisa mendapatkan penghasilan dari suatu negara, penghasilan masyarakat juga bisa bertambah. Dengan para turis ini bisa kan membeli produk-produk lokal seperti ada kain apa itu, ada yang tahu nggak? Yang di Candi apa itu? Borobudur. Pensang. Ya, mungkin. Nah, seperti itu. Jadi dari turis ini sangat membantu untuk perekonomian warga. Nah, selanjutnya ada dampak positif dan juga ada dampak negatif dari adanya perpindahan penduduk ini. Yang pertama dampak positif, satu peningkatan kesejahteraan. Nah, penduduk yang pindah ke kota seringkali mengirimkan uang dan hasil kerjanya mereka kembali ke desa, yaitu kan untuk mengirim lagi ke orang tua mereka supaya ya mereka orang tua yang di desa mendapatkan hidup yang lebih layak, lalu meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan. Lalu yang kedua ada pengurangan kepadatan penduduk. Perpindahan penduduk dapat mengurangi kepadatan penduduk daerah asal, memberikan ruang yang lebih bagi yang tersisa. Contohnya kan tadi ada transmigrasi, perpindahan penduduk dari yang padat ke yang lebih kurang penduduknya. Lalu ada transfer pengetahuan. Urbanisasi mendorong pembangunan desa melalui transfer pengetahuan dan keterangan dari penduduk yang kembali ke desa. Nah, kan urbanisasi ini banyak nih pelajar-pelajar yang sekolah ke kota dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan mereka, menambah wawasan, dan juga tidak sedikit orang yang telah melakukan pendidikan itu kembali lagi ke desa dengan tujuan untuk membangun desanya tersebut, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya juga, mengurangi pengangguran juga, membuka lapangan pekerjaan juga bisa, dan sebagainya. Lalu yang keempat, peningkatan keragaman budaya. Perpindahan penduduk dapat memperkenalkan keragaman budaya baru dari daerah tujuan yang dapat memperkaya kehidupan dan budaya dari setempat. Lalu yang kelima, penyediaan tenaga kerja. Di kota, urbanisasi memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat, menyediakan lebih banyak peluang kerja. Nah, kan kemarin dari yang pertama ada urbanisasi, orang yang melakukan perpindahan dari desa ke kota. Contohnya dengannya itu adalah di kota sangat membutuhkan untuk tenaga kerja. Misalkan sekarang banyak ya PT-PT yang besar, pabrik-pabrik yang besar juga sangat membutuhkan tenaga kerja yang baru. Banyak nih yang di desa itu lebih memilih untuk melihat peluang itu ke kota. Jadi untuk sebagai tenaga kerja yang terus meningkat supaya mereka yang melakukan pekerjaan itu bisa mendapatkan kehidupan yang layak, penghasilan yang lebih, dan juga yang lainnya. Nah, dari dampak positif ini pastikan ada dampak negatifnya dari suatu perpindahan penduduk. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatifnya satu, kekurangan tenaga kerja di desa. Nah, karena banyak ya anak-anak muda yang pergi merantau ke kota, jadi di desa itu tenaga kerja pasti berkurang. Karena kan yang tadi jadi orang-orang yang sudah dewasa itu tidak mau lagi ke ladang ataupun ke perkebunan yang dipunyai oleh orang tuanya sendiri. Lalu ada masalah sosial di kota. Pertambahan penduduk yang cepat di kota dapat menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran. Di kota juga pasti banyak. Perumahan yang tidak memadai, contohnya ya perumahan-perumahan kumuh dan juga perumahan yang berada di bantaran sungai. Bisa jadi itu karena orang yang melakukan perpindahan dari desa ke kota. Lalu ada kemacetan. Yang ketiga ada kehilangan identitas budaya. Nah, gaya hidup dan budaya yang dibawa oleh pendatang desa dapat mengubah norma dan nilai-nilai lokal, berpotensi menyebabkan konflik budaya. Lalu yang keempat ada permasalahan lingkungan. Urbanisasi dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan, seperti pencemaran dan penurunan kualitas hidup di daerah perkotaan. Kan sekarang nih banyak orang-orang yang melakukan perpindahan dari desa ke kota. Pastikan
dari perpindahan itu bisa menyebabkan banyaknya permasalahan lingkungan seperti kan sampah masih bertambah, pencemaran air dan juga yang lainnya. Polusi udara juga ada, pasti lebih banyak. Lalu yang kelima ada keterbatasan infrastruktur. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat melebihi kapasitas infrastruktur kota, menyebabkan masalah dalam penyediaan layanan dasar seperti air bersih dan kesehatan. Nah, baik, apakah kalian sudah bisa memahami? Apapun ada yang kurang, boleh bertanya. Paham? Mau bertanya? Apa? Paham ya? Paham? Nah, selanjutnya ada. Nah, silakan di-scan ataupun juga diisi. Oh, yang bentar. Oh iya ya, kuis ini sebagai absensi pada pertemuan hari ini, biar yang tidak masuk yang pasti kelihatan sudah titip di akbar. Oh ya, ini kan kalau belum beres bisa diselesaikan nanti untuk PR ya. Jangan lupa dikerjakan. Sekian pertemuan pada pembelajaran materi geografi penduduk yaitu migrasi. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga ada kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.